Kesuksesan bisa diraih oleh siapapun, termasuk kamu. Namun seringkali kamu berpikir bahwa tanpa privilege atau tanpa keberuntungan, kita tidak mungkin meraih sebuah kesuksesan yang luar biasa bahkan di usia muda. Banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa dengan sebuah privilege atau keberuntungan, kita itu bisa diberikan sebuah kemudahan ketika sedang membangun bisnis, bahkan karir yang sedang kita jalani. Konten ini cocok banget buat kamu yang sedang menata hidup kamu dan sedang berusaha untuk menata masa depan kamu agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Oke teman-teman semua ya, kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya meraih sebuah kesuksesan. Dan seringkali ya teman-teman ya, banyak orang berbicara ketika kamu ingin sukses, yaitu kamu harus punya privilege, kamu harus punya hoki, itu keberuntungan, atau bahkan Dewi Fortuna pun harus dekat sekali dengan kamu. Sebenarnya semua orang bisa sukses karena Tuhan telah memberikan semuanya kepada kamu. Namun kita yang terlalu memusingkan hal-hal seperti tadi ya, memikirkan privilege, kemudian memikirkan keberuntungan, seringkali kita mengeluhkan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita tidak berani melangkah. Nah, buat kamu yang sedang ingin menata masa depan, ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Namun sebelumnya teman-teman semua ya, kalau kamu masih bingung atau ingin mencari tahu bagaimana sih caranya membangun sebuah bisnis atau membangun sebuah karir, dan tentunya jika kamu ingin mendapatkan sebuah persona di bidang konten kreator, kamu bisa tonton video di sini dan jangan lupa juga berikan komentarnya serta pendapatnya agar konten ini menjadi lebih baik di kemudian hari. Oke, yang pertama teman-teman ya, kamu harus menentukan sebuah tujuan yang realistis. Apa sih tujuan yang realistis itu? Ketika kamu sedang menata masa depan dan kemudian kamu ingin menjadi seorang pengusaha, artinya kamu harus melihat sesuatu hal yang memang sesuai dengan keadaan kamu. Karena intinya kesuksesan itu adalah sebuah pencapaian ketika apa yang sedang kamu usahakan itu mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan harapan kita. Nah, ketika kita menetapkan sebuah tujuan yang realistis, di sana kita akan memulai sebuah proses. Jadi contohnya saja ketika kamu sedang membangun bisnis di e-commerce, contoh saja sebut saja namanya di Shopee atau Tokopedia, kamu harus realistis bahwa misalnya keterbatasan kamu dari permodalan, kemudian kamu belum bisa mengumpulkan produk sebanyak mungkin, kamu bisa lakukan hal yang sederhana, yaitu kamu bisa make money online, yaitu dengan cara menjadi seorang afiliator. Dengan begitu kamu punya sebuah privilege. Apa sih privilege-nya? Kamu akan mendapatkan ilmu bagaimana mengenal audiens, kamu akan memiliki ilmu bagaimana kamu cara bernegosiasi dengan calon pembeli. Yang ketiga, kamu pun akan mengetahui nilai dari produk tersebut. Karena tanpa sebuah tujuan yang jelas dan tidak realistis, itu hanya akan menjadi angan-angan saja. Yang kedua, jangan lupa kamu fokus terhadap apa yang sedang kamu bangun. Kenapa sih kita harus fokus terhadap apa yang kita bangun? Seperti tadi contohnya, kamu ingin jadi pedagang, kemudian bisnis kamu belum berkembang, bisnis kamu baru dibangun, masih seumur jagung. Artinya kamu perlu memperkenalkan brand kamu kepada khalayak umum. Tentunya semua itu butuh modal dan semuanya itu butuh materi yang menunjang keberhasilan atau menunjang perkembangan dari bisnis yang sedang kamu bangun. Nah, ketika kamu fokus terhadap tujuan kamu, ketika kamu ingin berjualan di bidang fashion apapun, kamu tetap harus konsisten memahami setiap pergerakan pasar, behavior pasar agar kamu tidak terlalu pusing. Karena seringkali kamu tergiur dengan hal-hal yang ya terkadang membuat kita itu jadi lebih jadi lebih agresif untuk mencoba hal-hal baru namun tanpa perhitungan. Ya. Jadi ketika tujuan kamu sudah realistis, kemudian kamu sudah fokus dengan apa yang sedang kamu bangun, yang ketiga, kamu harus berani mengambil resiko. Lalu bagaimana ketika kita sedang membangun sebuah bisnis, resiko apa sih yang harus kita ambil? Yang pertama, ketika kamu misalnya hanya punya pendapatan dari afiliator sebesar Rp500.000, tidak ada salahnya kamu mulai mengambil sebuah produk dari seller yang kamu promosikan produknya. Mungkin kamu bisa upgrade sedikit harganya. Dengan begitu kamu bisa tahu nih bagaimana minat pasar tersebut.
Semakin lama, semakin hari produk itu terjual, meskipun kamu dengan keterbatasan yang ada, anggap saja hanya mampu menjual sehari 5, tetapi di situ kamu akan mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri. Dengan begitu, bisnismu perlahan akan mulai naik. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa ada hal yang paling penting yang harus kamu lakukan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, ingat, orang tuamu adalah sebuah kunci kesuksesan yang harus kamu perhatikan. Karena dua hal ini adalah bagian yang sangat fundamental sekali. Tanpa kamu berdoa kepada Tuhan, tanpa kamu meminta ridho dari orang tuamu, maka bisnismu kemungkinan akan sedikit tersendat. Lalu bagaimana jika terdapat kendala dari kedua orang tuamu? Alangkah lebih baik kamu bisa mendiskusikannya terlebih dahulu. Kamu bisa bercerita kepada mereka apa sih tujuan kamu membangun bisnis ini. Dan tentunya sebuah bisnis itu pastinya ada sebuah risiko ya teman-teman ya, karena tidak ada bisnis yang tidak berisiko. Namun ingatlah bahwa kesuksesan itu tidak diraih dengan mudah, karena semuanya butuh proses. 4 hal tadi teman-teman ya, tujuan yang realistis, fokus terhadap bisnis, mau mencoba hal yang baru teman-teman ya, dan kemudian tidak ada salahnya kamu menguatkan jalur langit. Dengan begitu kamu bisa melihat hal-hal yang baru di sekeliling kamu, dan kamu nggak perlu takut. Setiap orang itu sebetulnya punya privilege. Apa sih privilege yang telah Tuhan berikan kepada kamu? Yaitu iman. Jadi apakah orang-orang tertentu saja yang memiliki privilege? Tidak. Kamu punya privilege. Selama kamu bisa mengolah apa yang ada dalam diri kamu, saya yakin kamu pasti bisa. Karena tidak sedikit orang-orang yang sukses itu harus menelan pil pahit terlebih dahulu. Dan kamu pun harus mau belajar dari kegagalan. Tanpa mau belajar, kamu tidak akan pernah berkembang. Dan ingat teman semua ya, fokus, konsisten, dan kemudian scale up itu akan menjadi hal penunjang sehingga kesuksesan yang kamu harapkan itu bisa diraih dengan optimal. Dan jika kamu ada saran, pendapat, atau mungkin masukan, kamu boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.